Mustahil. Jadi saya terkejut apabila melihat, gimana kita berjuang tiba-tiba Pak Anies jadi ke sebelah sana, jadi gini. Kemarin, maksudnya di Jakarta? Masa di Jakarta itu. Dan sepertinya pendukung kita nggak siap untuk menerima perubahan tadi sebab tak cukup dia punya waktu untuk pencerahan, penyebaran naratif dan sebagainya. Kan politik ini selling idea. Ya, ya. Idea yang baik tak semestinya diterima kecuali setelah melalui prosesnya Pak yang kami harus belajar, saya sharing TikTok. Oh iya. Setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi, saya alhamdulillah sedang ada di Putrajaya kebetulan bersama dengan sahabat saya Bapak Mustafa Mansur bin Amir Muhammad Isa. Panggilan sayangnya Cik Mus ya. Ya, Cik Mus. Cik Mus. Ya. Saya pernah dengar katanya Pak Anwar dekat dengan Indonesia. Iya. Ya. Bahkan ada yang bilang pernah kuliah di Indonesia. Iya. Dan sempat dikatakan oleh Pak Anwar, saya belum pernah kuliah di Indonesia katanya. Itu kira-kira apa yang buat Pak Anwar itu cita rasanya dekat dengan Indonesia? Satu, pemikiran Pak Anwar ini satu dia membina namanya Angkatan Belia Islam Malaysia. Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi sebuah gerakan anak muda yang dibangunkan oleh Pak Anwar dari sekolahnya, kemudian dari universitinya, dan dia pula bina pula selepas itu dia membina sekolah-sekolah untuk anak-anak yang kurang bernasib baik, anak-anak kampung. Terkenal sekolah itu namanya Yayasan Anda. Kemudian Yayasan Anda ni pula dibina pula di beberapa negeri di seluruh Malaysia ini. Dan saya ini salah seorang dari murid-muridnya sekolah tadi. Berarti ini kadernya Pak Anwar? Ya, kalau secara ininya kita memang ada di mana-mana. Mau tidak mau, kalau namanya sekolah Pak Anwar itu, pemikiran kita hampir sama. Kalau Indonesia macam Nurul Fikri. Oh. Jadi jangan main-main soal pendidikan anak muda. Ya. Sebab dia akan berkesan, bahkan pembinaannya itu berbekas. Bekas, panjang. Dan dia lebih setia. Loyalitasnya tinggi. Betul. Dan antara kumpulan yang mula menggerakkan reformasi selepas Pak Anwar isytiharkan, selepas dia letakkan jawatan pada 2 September 1998, maka dia menyeru kepada semua anak-anak muridnya, kader-kadernya supaya melakukan reformasi. Dan gerakan reformasi itu bertahan sampai sekarang. Sekarang sikap Pak Mahathir gimana dengan Pak Perdana Menteri, Pak Anwar? Ya, dia sinis-sinis lah. Oh, sinis dia ya. kata baru ini, dia kata Pak Anwar menghalang pemimpin dunia untuk bertemu dengan dia. Kan baru ini Pak Erdogan datang. Ya. Pak Anwar kata, ya jadi silakan. belum damai ini? Oh, belum. Secara ininya perang dingin lah. Iya. Cuma Pak Anwar, saya lihat, kalau kami ni pendukung-pendukung ni kata, apalagi kita sumbatlah dia penjara. Jelas sekali perbuatan dia ni. Kemudian terlibat pula dengan macam-macam kes ya. Termasuk anak-anaknya semua bilioner. Tapi Pak Anwar kata jangan. Lagi satu faktor umur. Sudah terlalu tua. Hampir ini dah 100 tahun. Oh, Masya Allah. Sehat. Jadi, ya, tapi dia sehat, panjang umur sehat. Ya. Masya Allah. Panjang umurnya. Jadi dalam satu sisi besarnya Malaysia ini adalah jasa besar dari Pak Perdana Menteri Mahathir. Ya, kita tidak dapat nafikan soal itu. Dan dia berani. Dia berani menentang. Dia pun pernah dihalau, dia pernah disingkirkan dari UMNO, kemudian datang semula. Cara pikirnya itu adalah cara pikir kalau kita kata bukan pemberontak tapi revolusioner. Dan Pak Anwar itu kader Pak Mahathir. Seharusnya. Tapi Mahathir
Dan Mahathir juga membaca Pak Anwar ni dari sudut yang lain, sebab Pak Anwar sudah tentu berbeza dengan Mahathir sebab dia ada background Islam yang kuat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia membina Angkatan Belia Islam. Kemudian sebelum itu ada pula pertubuhan pertubuhan mahasiswa ni di sekolah-sekolah. Jadi Pak Anwar ini lebih kuat nuansa Islamnya. Ya, lebih Kalau kuat Pak nuansa Mahathir Islamnya. lebih nasionalis. Nasionalis dan juga mungkin kita liberalis. Liberal. Mahathir ni liberal. Dan ya dia kuat lah. Tapi dari sudut politik dia lebih kita kata berpegang kepada Machiavelli punya cara lah. Mazhabnya mazhab. prinsip. Tapi Ya, ya. kalau saya harus terbuka, kita walaupun sukar saya nak menyebutkan dia, ya ini peranan dia. Kita tidak boleh melupakan jasa Tidak orang. melupakan jasanya. Jasa. Tapi untuk mengisi gayanya Pak Mahathir ini terlalu jauh. Pak Anwar boleh ikut dia, tapi yang lain-lain tu tak nampak. Apa yang digagas oleh Pak Anwar ke depan? Ya, kalau Mahathir dia gagaskan wawasan 2020 yang sudah pun terlepas. Sekarang 20, mana sekarang Sudah 20, 24, 25. Ya, Mana sudah lebih 5 tahun. ya. Dan Pak Anwar pula ketika dia dalam penjara dia menulis kerangka itu. Ini penting juga untuk Ya, kita ya. pelajari Ya. Bagaimana seorang pemimpin yakin akan sampai satu masa dia berkuasa di Malaysia ini. Dia menulis satu skrip namanya. Skrip, Dan konten skrip itu ada dalam konteks madani. konteks padani. Ya. Di sana ada unsur kemanusiaannya, di sana ada unsur karamah insaniahnya. Itu sekarang ini dibina. Beliau itu lebih intelektual ya. Ya, dia Daripada politisi kayaknya lebih dekat dengan intelektual. ya dia kemana-mana saja dia pergi ke negara mana. Sekarang di Bahrain dia diberi peluang untuk berucap di hadapan pemimpin-pemimpin Arab. Dia seorang dosen sebelumnya. Dia Pak dosen Anwar. dan dia pernah jadi dosen di Georgetown University dan memang dia pun S1-nya apa beliau bidangnya? ya dia sastra Melayu. Sastra Melayu. Sastra Melayu. S2-nya? Tapi dia tak ada S2. Tak ada S2. Tak ada S2. Tapi dia ialah banyak doktor anugerah. Apa dapat ini honoris causa? Ya, Doktor honoris ada causa. dapat banyak. Oh. Banyak dapat. Ya, ya. Kemudian dia juga ada kemampuan satu orang oratornya hebat. Saya masih Seorang ingat orator. Saya masih ingat setelah dia dipecat dari Timbalan Perdana Menteri, Ya, ya. rakyat berkunjung ke rumahnya ribuan. Puluhan ribu. Masa itu rumah Pak Anwar itu di Bukit Damansara. Saya ingat lagi. Sikit-sikit dan dia declare lawan tetap lawan gitu. Lawan tetap lawan itu menjadi moto dia ataupun tema perjuangan dia. Dan Tapi damai ya. damai, Tidak ada kekerasan. tidak ada kekerasan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana cerdasnya beliau dalam mencatur untuk mendapatkan kekuasaan yang terkini ini pada tahun 2022 ini, setelah menang tapi tidak cukup, lalu bergabung pula dengan UMNO untuk mencukupkan kerusi. Kan kerusi minimum itu 112. Jadi dia gabung dengan UMNO cukup, dan akhirnya UMNO pula ada perjanjian dengan partai di Sabah dan Sarawak. Dapat 2/3. Cik Mos, ini saya pengen sekali lama nih diskusi. Cuma saya harus kejar pesawat ini. Iya. Kalau tadi kita cerita Malaysia, Iya. nah sekarang saya ingin ada testimoni dari Cik Mos. Iya. Kan istrinya orang Indonesia. Apa kesan tentang Indonesia di mata seorang Cik Mos? Saya sebenarnya agak terkejut dengan apa yang berlaku dalam selepas, sebab masa pemilu yang awal kami walau bagaimanapun saya dengan Pak Jajen Iya. Ayolah kita saling Sering diskusi, apa yang diskusi, kita bantu-bantulah Ya. buat kempen dan sebagainya. Masa cuba mengangkat Pak Anies. Oh, ikut juga ya? Ikut. Dan sebab sikit saya faham. Ya. Ada sedikit perbezaan antara pendekatan Pak Anwar, saya nak bawa bandingan itu, dengan pendekatan yang dibuat oleh sahabat-sahabat terutama PKS di sana. Sebenarnya Pak Anwar menarik kader-kadernya
Dan dia meletakkan kader-kadernya itu dalam beberapa partai. Bukan 1 minggu, 2 minggu kerjanya. Bukan pekerjaan 1-2 minggu. Dia letak dalam UMNO, iaitu Zahid Hamidi itu, Datuk Zahid Hamidi itu yang sekarang ini Presiden UMNO itu, Presiden anak muridnya. UMNO adalah muridnya. Anak muridnya. Luar biasa. Ya, beberapa orang kader-kadernya itu masih ada dalam UMNO. Di pentas politik mereka berentam, tapi di waktu yang sama mereka ngobrol bagaimana. Dan akhirnya ternyata teori itu menjadi. Di saat perlunya dalam masa tempoh 1 malam, mereka membuat keputusan untuk koalisi. Itu bukan pekerjaan 1-2 minggu. Bukan. Mustahil. Ya. Jadi saya terkejut apabila melihat, bagaimana kita berjuang tiba-tiba Pak Anies jadi ke sebelah sana, jadi gini. Kemarin, maksudnya di Jakarta. Masa di Jakarta itu. Dan sepertinya pendukung kita enggak siap untuk menerima perubahan tadi, sebab tak cukup dia punya waktu untuk pencerahan, penyebaran naratif dan sebagainya. Kan politik ini selling idea. Ya, ya. Idea yang baik tak semestinya diterima, kecuali setelah melalui prosesnya Pak, yang kami harus belajar, saya sharing, TikTok. Oh iya, TikTok. Kenapa kami jatuh sedikit dalam pemilu yang lalu? Dalam pemilu yang lalu jatuh sedikit berbanding dengan 2018. Salah satunya lah peranan Sosial media, Sosial TikTok. media.